koin-koin zaman dulu guys. Sekarang kita ada di dalam ruangan. Itu adalah sana ini ada di sini adalah pakaian pengantin suku Pindah. Ini adalah baju-baju adat pernikahan tradisional dari Jambi. Lalu di sini ada pakaian suku Melayu Jambi. Dan ini pakaian pengantin suku Batin. Dan di sini ada pakaian suku Melayu Pesisir. Lalu di sini pakaian pengantin suku Penghulu, ya, Penghulu. Mau lagi. Nah, ini pakaian suku Kerinci. Dan di sini sangat tidak disarankan untuk anak kecil, guys. Ya, suku Kubu. Pakaian pengantin suku Kubu. Oh, di sini ada alat musik dari Jambi. Yang mana sini ada rebana, dan kalian bisa baca di sana seperti rebana, kecapi, trompo. Dan sini melihat rumah adat Jambi yang terdiri dari Kajang Langkong.
Dan di sini ada tas. Tas dipakai kaum wanita. Lalu di sini ada tabung kawah. Tabung kawah ini digunakan untuk menyimpan air kawah yang akan dibawa oleh petani ke sawah atau kebun. Jadi kayak kalau di zaman modernnya ini kayak botol minum. Terus di sini ada ini ada baki gelas. Baki gelas ini dibuat dari akar kayu yang difungsikan untuk sebagai nampan buah gelas saat tamu datang. Ini kayak nampan buah gelas gitu. Ini labu air dibuat dari buah labu yang sudah dikeringkan di atas paran dapur, dan setelah kering sisa bagian dalam labu dikeluarkan lalu diberi lubang untuk memasukkan air. Dan di sini ada mainan tradisional seperti ini, taji permainan biasanya dimainkan oleh anak-anak saat musim buah durian. Lalu di sini ada gasing, tipe guys. Ini itu harusnya gasing bukan casing. Terus di sini ada patok lele. Ini ada meriam bambu, bedilan. Mainan tradisional. Dan di sini ada congklak, bukan congkak ya, congkak kamu ini congkak. Sini ada catur dan anak catur. Jadi seperti itulah mainan tradisional dari Jambi. Dan lalu ini ada batik dari Jambi kayak gini. Ini batik. Tahu apa? Tidak itu. Lalu sini ada tangkulu. Ini bahan pewarna batik. Oh, ini bahan-bahan pembuatan batik. Alat dan itu guys, alat dan bahan. Lalu itu kain mori untuk membuat batik itu. Kain batik setengah jadi dari bahan katun. Lalu sini alat dan bahan batik, yaitu terdiri dari canting, kuali, kompor, dan lilin atau malak. Dan ini adalah miniatur bola guys. Oke guys, jadi kita sudah dipanggil untuk menuju menonton film. Tinggalan masa itu terdapat benda-benda dalam bentuk batu seledri menhir yang ditemukan di daerah Kerinci, Merangin, Sarawak sampai ke kawasan Bukit Barisan serta Watiarko di daerah Sungai Manok, Kabupaten Merangin. Tinggalan-tinggalan lain terdapat dalam bentuk keramik kuno dari Cina tersebar di bagian hulu das Batanghari. Terdapat dalam catatan dinasti Tang, Kerajaan Melayu kuno ditandai adanya utusan Moloyo tahun 644 dan 645 Masehi. Salah satu tinggalan masa Melayu kuno dapat dilihat dari persebaran situs percatian di sepanjang das Batanghari dan situs percatian luar Jambi yang dibangun abad ke-7 hingga abad ke-13 dengan tinggalannya berbentuk arca-arca muara pala, gajah singa, Razda Paramita, kulir-kulir serta lempengan emas bertulisan mantra dan pecahan-pecahan keramik. Situs lainnya terdapat di Solok Sipir, Mandalo, Sela, Lukuruso, Tua Sumai, Lekuali, dan sebagainya. Sekitar 1460 Masehi, salah seorang keturunan Aditya Warman dari Pagaluyu, Putri Selaro Pinangmasa, menerima pengalihan kepemimpinan kerajaan Jambi setelah Tuntarana yang jenazahnya dimakamkan di negeri Siam. Putri Selaro Pinangmasa memimpin kerajaan Jambi sekitar air hitam laut atau daerah Pantai Cemara. Putri Selaro Pinangmasa menikah dengan Ahmad Barus II atau Ahmad Salim yang berasal dari Turki
Pasti kalian penasaran kan gimana cara orang zaman dulu mencetak uang. Dan ini ada mesinnya guys, yaitu mesin cetak uang, mesin pencetak dan mesin pemotong uang dihibahkan oleh pemerintah Jambi ke Museum Negeri Jambi pada masa pemerintahan Gubernur Mas Chun Sofwan. Ini guys, nih kalau kalian yang penasaran gimana sih orang zaman dulu mencetak uang kayak apa, ini ada mesinnya guys. Dan sini adalah perahu jalur. Sangat panjang sekali ya guys ya. Nih tradisi pembuatan perahu di perkarangan diperkirakan sudah dimulai cukup lama karena di masa lampau orang memanfaatkan jalur air sebagai sarana transportasi. Sungguh panjang sekali. Dan lalu di sini itu adalah patahan patung Buddha. Jadi patahan patung Buddha ini ditemukan di situs Teku Kuali, Kabupaten Tebo. Arka ini memakai jubah tipis yang dapat diketahui dari bagian lengannya. Ini patung Buddha. Arka ini ditemukan di betung berdarah dalam posisi berdiri di atas pada sana. Arka menggunakan jubah tipis hingga bagian betis dan juga bagian dalam sebatas tumit. Dan sini adalah ya seperti itu yang dijelaskan oleh saya sendiri tadi. Di sini ada jangkar. Jangkar merupakan adat labuh dengan bentuk dan berbungkus dan terbuat dari besi cor. Alat ini digunakan ketika kapal perahu berhenti dengan cara menurunkannya ke dalam air hingga sampai ke dasar laut, sungai, ataupun danau. Dan ini guys ada foto gambar uang zaman dulu nih. Rumah pencetakan Urip di Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bogor. Oh, ini kayak pabrik gitu guys. Terus kita lanjut ke ini. Lumbung padi. Ini ada lumbung padi. Lumbung padi pada biasanya digunakan masyarakat adat di Indonesia untuk menyimpan hasil panen. Jadi ini kayak gudang gitu. Gudang untuk setelah selesai masyarakat memanen padi, mereka menyimpannya di sini. Sini alat transportasi zaman dulu adalah becak. Ya, becak. Ini becak. Kayaknya lupa deh tahu. Ini transportasi. Jadi alat ini digunakan dengan cara ditarik sapi ataupun kambing mungkin. Dan di sini ada kincir air dan langsung air. Kincir air merupakan alat tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu. Alat ini dibuat masyarakat baik individu maupun kelompok dan berasal dari kayu yang ada di sekitar tempat tinggal guys.